Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Dan sore hari ini saya akan membawakan satu tema tentang sebab Yesus hidup ada hari esok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita memperingati peristiwa-peristiwa yang luar biasa tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, sehingga Yesus hidup, dan hari ini kita mau belajar tentang sebab Yesus hidup ada hari esok. Boleh diklik sekali. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan memulai dengan pendahuluan ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-8 berkata demikian. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa memperkirakan bahwa ketika zaman Tuhan Yesus ada dualisme pengajaran yang beredar, yang mempengaruhi keagamaan di orang-orang Yahudi. Jadi satu kelompok, yaitu kelompok dari orang-orang Saduki yang jumlahnya juga cukup besar. Dia mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Dengan kata lain mereka menolak adanya kebangkitan orang mati. Namun kelompok yang lain yang disebut kelompok Farisi, jumlahnya juga cukup besar, saudara-saudara. Mereka mengakui bahwa ada kebangkitan orang mati. Nah, itu bisa kita bayangkan situasi pada zaman Tuhan Yesus seperti itu. Ada dualisme pengajaran yang berkembang di sana. Sehingga kalau saudara ingat di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang si Thomas yang ragu-ragu, saudara kasih Tuhan. Mereka termasuk menerima pengajaran dari kaum Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau orang sudah meninggal, maka sudah selesai, sudah berakhir. Sementara kelompok orang-orang Farisi, mereka menolak pendapat itu dan mereka mengakui bahwa ada kebangkitan orang-orang mati. Dan saya melihat, saudara-saudara kasih Tuhan, 3 agama besar di dunia ini, mulai dari Yahudi, Kristen, dan Muslim, saudara kasih Tuhan, mereka mengakui bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ini akan menjadi jawaban yang pasti bahwa setelah kematian ada kehidupan. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menggemparkan Yerusalem dan sekitarnya, saudara kasih Tuhan. Bahkan sampai seluruh dunia. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita mengambil sebuah tema, sebab Yesus hidup ada hari esok, maka kita akan bedah apa sih yang dimaksud dengan hari esok. Coba boleh diklik sekali. Sebab Yesus hidup, saudara kasih Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Sebab Yesus hidup menyatakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bahkan kehidupan setelah kematian itu tak terbatas waktunya. Orang yang hidup setelah kematian itu akan hidup selama-lamanya.
Itu yang disebut hidup dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan Yohanes 11 ayat 25 berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat ini menegaskan kepada setiap kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Karena Yesuslah yang memegang kebangkitan orang mati. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, kehidupan kita bukan hanya berakhir sampai kematian, lalu semuanya selesai. Tapi di balik kematian itu ada kehidupan yang kekal. Coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Boleh diklik sekali. Ayatnya berkata demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus, bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, berarti sia-sialah keyakinan kita. Berarti sia-sialah iman kita kepada Kristus. Semua yang mengikut Kristus menjadi orang yang paling malang di antara manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus, bahwasannya semuanya akan menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi kenyataan yang ada, semua orang melihat bahwa Kristus bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang yang mati. Boleh diklik sekali. Karena itu saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 atau ayat yang selanjutnya, berkata dan menegaskan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara kasih Tuhan, penekanannya dari ayat ini pada kata-kata pertama, di situ dikatakan, tetapi yang benar. Sekali lagi saya katakan, penekanannya di situ adalah tetapi yang benar. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus ingin membangun sebuah kerangka berfikirnya orang-orang di Korintus bahwa kehidupan kita ini tidak berakhir sampai pada kematian setelah hidup di dunia ini. Tetapi ada kehidupan setelah kematian. Dan ini dimulai dari siapa? Dari Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sehingga dia hidup kekal selama-lamanya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah berita yang menggembirakan buat kita, yang membuat kita harusnya semakin bergairah, menyongsong masa depan dalam kekekalan kita. Banyak orang yang berpikir, saudara kasih Tuhan, dengan sederhananya, ya, hidup cuma sekali. Karena itu
Pergunakan hidup kita yang sekali ini dengan memuaskan kebutuhan pribadi kita. Bahkan mereka yang berpikir, ya hidup cuma sekali, nikmati. Yang suka dugem biar dugem. Yang mau menikah berkali-kali silahkan menikah berkali-kali. Yang hidup di dalam perzinaan terus dalam perzinaan. Yang hidup dalam perjudian terus berjudi. Dia pikir kehidupan ini hanya sekali. Dan setelah itu selesai. Mari kita berpikir, saudara kasih Tuhan, di dalam kekristenan kita, bahkan tadi saya katakan, 3 agama yang besar ini mengakui ada kehidupan setelah kematian. Berarti saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, yang akan menjadi yang sulung di antara orang yang mati, saudara kasih Tuhan, ini adalah kebenaran yang real. Yang akan terjadi bagi setiap kita. Di sini dengan tegas dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus yang mengawali kehidupan yang kekal itu. Yesus yang membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi saudara kasih Tuhan, hidup ini tidak bisa sembrono. Asal semaunya sendiri. Jangan sampai hidup kita ini memiliki kerangka berpikir yang cetek. Kita harus membangun sebuah kerangka berpikir bahwa hidup ini, saudara kasih Tuhan, akan terjadi dalam kehidupan yang jauh lebih lama, yaitu kekekalan. Dan kematian adalah jembatan memasuki kehidupan yang kekal. Coba kita klik sekali. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, sebab Yesus hidup, maka dia menjadi pengantara kita. Dia menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata demikian. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus hidup, dia menjadi pengantara kita. Saudara kasih Tuhan, dikatakan di bagian alinea yang kedua, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan kita tidak hanya sebatas dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Tapi dia mau bangkit menyatakan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dan di sana saudara kasih Tuhan, Yesus tidak berhenti dan menyerahkan saudara, saudara sudah diselamatkan selesai. Tidak. Tapi dia masih tetap bekerja untuk menjadi pengantara kita. Dia yang akan mengawal kita. Dia yang akan menyertai kita. Amin. Dia yang akan terus mengawal kita, saudara. Dia menjadi pengantara kita. Sampai kapan? Sampai langkah terakhir. Sampai kita ketemu dengan Bapa di surga. Sampai kita diterima oleh Bapa di surga. Dia yang menjadi pengantara kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus hidup, maka kita memiliki pengantara sampai di surga. Saya punya cerita, kesaksian
yang lucu juga sebetulnya saudara. Ya, ketika saya datang pertama kali ke Jakarta, ya, tahun 84, saudara, saya dari Malang datang ke Jakarta karena kakak saya sudah lebih dahulu ada di Jakarta. Karena dulu belum ada telepon, jadi saudara, kita komunikasinya lewat surat. Ya. Saya beritahukan bahwa saya ingin ke Jakarta, kemudian dibalas kalau ke Jakarta naik ini, ya kan? Kemudian nanti turunnya di terminal Pulau Gadung. Ya. Saya naik bus, kemudian disuruh turun di Pulau Gadung dan di surat itu dijelaskan. Nanti kalau setelah sampai di Pulau Gadung, maka setelah bus berhenti, kamu turun, kamu tunggu saya di pintu gerbang masuknya bis. Jangan kemana-mana sampai ketemu saya. Kemudian saudara-saudara berbekal surat itu saya bawa. Kemudian saya berangkat ke Jakarta naik bus. Kemudian saya sampai di Pulau Gadung. Saya ingat sekali bacaan itu dalam surat itu. Setelah bis berhenti, turun kemudian tunggu saya di pintu gerbang masuknya bis. Dari jam 8 pagi saya tunggu. Dari jam 8 pagi saya turun di situ, saya tunggu di pintu gerbang bus. Ya, dari jam 8. Saya tunggu sampai jam 9, belum kelihatan kakak saya. Jam 10, enggak ada. Sampai jam 11, saudara kasih Tuhan, belum juga ketemu. Waduh, saya sudah nahan capek. Ya. Kemudian saya juga pengen makan pun ke warteg juga. Saya enggak berani tinggalkan. Karena apa? Janjinya akan ketemu di pintu gerbang itu dan tunggu jangan kemana-mana sampai ketemu. Sampai jam 12 pun belum. Waduh, dari jam 8 sampai jam 12, setengah 1 baru ketemu saudara kasih Tuhan. Waduh, kita tanya, lama amat jemputnya, apa jauh rumahnya? Aduh, sorry, aku jemputnya di Lebak Bulus. Dari pagi aku di Lebak Bulus. Aku lupa. Aduh saudara-saudara, saya sudah tersesat seperti itu. Ya, saya mau nanya orang takutnya nanti ya kena tipu dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, waduh saya bertahan. Saya tersesat benar. Ya. Saya tersesat pertama kali datang ke Jakarta itu. Ya. Saudara kasih Tuhan, dari kisah ini saya ingat betapa tersesatnya. Ya kan? Kalau kita tidak punya pengantara sampai di sorga. Apakah ada di antara saudara yang sudah pernah ke sorga? Tuhan memfasilitasi kita. Dia mau jadi pengantara kita. Karena itu kita bisa bayangkan. Kalau Tuhan Yesus enggak bangkit, kalau Tuhan Yesus enggak hidup, siapa yang menjadi pengantara kita? Jadi saudara kasih Tuhan, kita bersyukur. Punya Allah yang begitu bertanggung jawab. Dia tidak hanya sekedar selesai, dosamu sudah aku tebus di kayu salib. It is finished. Enggak seperti itu. Tadi saya tekankan bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita dengan sempurna. Artinya tidak kurang, tidak cacat. Bahwa Allah menyelamatkan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, Dia memfasilitasi kita, dirinya menjadi pengantara kita. Wow, ini tidak pernah saya temukan ketika saya belum menjadi Kristen. Sementara saudara kasih Tuhan, saudara-saudara di teman-teman saya, saudara-saudara saya yang masih ada di seberang sana, masih berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, saudara kasih Tuhan. Tapi kita sudah diberi fasilitas pengantara, yaitu Yesus Kristus sendiri, Allah yang hidup itu mau menjadi pengantara kita. Kita akan diantarkan sampai ketemu Bapa di sorga. Ini bukan
hal yang sederhana, saudara kasih Tuhan. Kekristenan kita ini berkualitas. Amin. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani ini berkualitas, saudara kasih Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita, itu sempurna. Ini yang harus dicatat. Dia menjadi pengantara kita. Jangan sampai saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu tempat di sorga, akhirnya kita tersesat. Kita celingak-celingu, ya, tengok kanan, tengok kiri, nggak tahu di mana pintu ke sorga, karena kita nggak punya pengantara. Ya. Ada malaikat yang iseng-iseng, mau kemana bro? Waduh, nggak jelas ini pintunya yang mana ya? Ya. Soalnya nggak ada pengantarnya. Akhirnya malaikat itu iseng aja, ya udah ke pintu sebelah aja, nggak apa-apa, panas-panas dikit. Ya, akhirnya ke neraka. Sayang sekali, bertahun-tahun menjadi Kristen, gara-gara nggak serius menjadi Kristen, ya akhirnya ke pintu sebelah, saudara. Ya. Ingatkan kanan kirinya, jangan sampai salah pintu, jangan sampai tersesat, biar kita boleh sampai ketemu dengan Bapa di surga. Coba kita klik sekali. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, sebab Yesus hidup, maka ada persekutuan dengan Allah yang hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, ada alasannya kenapa Yesus harus hidup. Tuhan harus tegaskan supaya terjadi persekutuan antara umatnya dengan penciptanya. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena Yesus hidup, maka kita bisa bersekutu dengan Allah. Yesus hidup supaya kita bisa membangun persekutuan. Kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Karena Yesus hidup, kita bisa mengeluh kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Allah. Karena apa? Karena ada persekutuan. Coba bayangkan kalau Allah kita nggak bangkit-bangkit dari kubur sampai hari ini. Kita mau bersekutu dengan benda mati, berarti kita menyembah berhala. Kita bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Sehingga kita bisa berkomunikasi dalam doa. Kita bisa memohon, meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Karena dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mengerti persoalan kita. Allah yang mau turut mengerti pergumulan kita. Sehingga ketika kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Karena kita mengalami persekutuan dengan Allah yang hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, wow, kita bersyukur sekali. Karena itu saudara kasih Tuhan, kekristenan ini berkualitas. Karena apa? Karena Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna. Dengan sempurna, saudara kasih Tuhan. Coba kita klik sekali. Ya, dalam Injil Yohanes, untuk memberikan pengertian yang lebih detail, untuk memberikan pengertian yang lebih dalam tentang persekutuan, dalam Yohanes 15, saya kutip dari ayat yang kelima, berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Persekutuan yang digambarkan di dalam Injil Yohanes ini, saudara kasih Tuhan, seperti pokok dan ranting. Saudara-saudara, ranting itu tidak akan bisa bertumbuh tanpa dia
bersekutu, menempel kepada pokoknya. Dia tidak akan bisa menghasilkan buah kalau dia terlepas dari pokoknya. Coba kalau ranting itu kita potong, saudara kasih Tuhan, mana bisa bertumbuh, apalagi berbuah, yang bisa hanya kering. Dan sebentar lagi dicampakkan ke dalam api. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena Yesus hidup, ada persekutuan seperti pokok dan ranting yang menempel. Ranting itu akan mendapatkan makanan dan nutrisi dari pokok. Sehingga ranting itu terus bertumbuh. Ranting itu terus menghasilkan buah. Saudara kasih Tuhan. Ini sebuah gambaran, sebuah persekutuan. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Kalau pokok kita saja mati, apalagi rantingnya. Idealnya seperti itu. Tapi saudara kasih Tuhan, karena Yesus hidup dan dia menjadi pokok dan kita adalah ranting-rantingnya, maka dia yang akan mensuplai makanan. Sebagai pokok, dia akan menguatkan ranting-rantingnya. Saudara-saudara, ranting itu saudara kasih Tuhan, kalau dia semakin tinggi, pasti diterpa banyak angin. Dan dia membutuhkan sebuah ranting yang kuat. Dia membutuhkan pokok yang kuat. Karena itu saudara kasih Tuhan, pohon itu akan terus menguatkan rantingnya. Terus dikuatkan. Semakin tinggi, semakin dikuatkan oleh pokok itu. Karena itu disuplai terus nutrisi, disuplai terus makanan. Supaya ranting ini semakin besar dan semakin kuat. Sehingga bisa bertahan dalam segala terpaan. Jadi saudara kasih Tuhan, demikian pula kekristenan kita. Kita memiliki Allah yang hidup, supaya kita bersekutu, supaya kita kuat, supaya kita berbuah. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau kekristenan kita, saudara kasih Tuhan, tidak pernah menempel kepada Kristus, tidak pernah bersekutu dengan Kristus, kekristenan kita akan menjadi kering. Seperti ranting yang telah dipotong dari pokoknya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada sebuah nilai-nilai kebenaran yang hakiki di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus hiduplah, sehingga saudara kasih Tuhan, dia seperti pokok anggur yang terus menguatkan ranting-rantingnya dan terus mensuplai sehingga ketika waktunya ranting ini bisa menghasilkan buah. Nggak ada cara lain saudara kasih Tuhan. Kalau melihat kekristenan kita berkualitas atau tidak, kita akan lihat dari buahnya. Dari buahnya. Bagian yang terakhir berkata demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak kekristenan kita tidak menghasilkan apa-apa. Kalau tanya pelayanannya di mana bro? Enggak ada. Bahkan ditanya gerejanya di mana? Belum ke gereja. Sudah lama enggak pernah ke gereja. Sayang saudara-saudara. Yesus hidup supaya kita bisa menempel seperti ranting itu. Dan kita bisa menyerap lebih banyak. Dan kita akan mendapatkan porsi-porsi supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah. Jadi kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkualitas atau tidak, tergantung bagaimana kita menempel kepada pokok itu. Bagaimana kita bersekutu dengan Allah yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, rugi kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Kita akan rugi besar. Karena di sanalah kita dikuatkan, amin. Dari sanalah kita akan mendapatkan nutrisi firman-firman yang luar biasa.
Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus bangkit, Yesus hidup seharusnya menggairahkan kita untuk semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau kekristenan kita semakin lama semakin loyo, Saudara kasih Tuhan, wow, hati-hati. Ya. Jangan-jangan kita tidak menempel pada Kristus, tapi menempel kepada yang lain. Waspada dengan hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di balik kehidupan Kristus yang kekal ini, Saudara kasih Tuhan, harus kita pahami, ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, untuk kita dikuatkan. Kadang-kadang kalau saya mendapatkan konseling, Saudara kasih Tuhan, ya, aduh, persoalannya klasik. Ya itu lagi. Jadi Saudara kasih Tuhan, mari. Kalau kita intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan kuatkan terus. Sama prinsipnya seperti pohon. Ya, di mana pokok itu akan terus menguatkan ranting-rantingnya supaya tahan terhadap terpaan angin, terpaan badai. Demikian pula hidup kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan terus dikuatkan. Apapun yang menjadi tantangan hidup kita akan terus dikuatkan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari tangkap nilai-nilai ini. Oke, next. Ya, berikutnya. Yang keempat, Saudara kasih Tuhan, sebab Yesus hidup, maka Yesus turut bekerja dalam kehidupan kita. Coba saya akan bacakan dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, sampai di situ. Mereka juga dibenarkannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekarang saya akan baca tulisan yang merah. Yang lebih sederhana, lebih singkat, ini intisarinya dari ayat-ayat ini. Ya. Yang merah, perhatikan. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara-saudara, Yesus hidup, Yesus mau bekerja bersama dengan kita. Ya. Yesus mau menyertai kita. Yesus mau membimbing kita. Yesus mau mengawal kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yesus terus membimbing kita. Supaya hari ke sehari kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu sempurna. Tidak ada yang kurang. Sejak dia mati di kayu salib, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia menjadi pengantara kita dan dia membangun persekutuan dengan kita. Bahkan dia menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia terus kuatkan kita. Supaya apa saudara kasih Tuhan? Supaya semakin hari hidup kita ini semakin serupa dengan gambaran anaknya. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kekristenan kita mengharapkan Kristus menyertai kita, bekerja bersama-sama dengan kita, supaya kita berhasil, kita punya kedudukan, kita menjadi kaya, itu pikiran yang cetek.
Yesus lakukan lebih dari itu. Amin. Karena apa? Dia ingin tidak hanya sekedar sukses. Dia ingin tidak hanya sekedar kita punya kedudukan. Tetapi dia juga ingin supaya kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Wow, ini lebih mulia dibandingkan dengan harta yang kita dapatkan. Daripada dengan kedudukan yang kita kejar-kejar. Keserupaan dengan Kristus ini nilainya sangat tinggi dibandingkan dengan kekayaan kita yang begitu besar sekalipun. Jadi saudara kasih Tuhan, wow, ketika saya merenungkan seperti ini, wow, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Coba saudara mau ngomong apa lagi? Nggak ada lagi bahasa yang lebih lagi. Yesus lakukan semuanya itu. Karena dia Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab dengan keselamatan kita. Amin. Ya, dia sangat-sangat bertanggung jawab dengan keselamatan kita. Karena itu saudara kasih Tuhan. Tuhan inginkan keserupaan kita dengan gambaran anaknya. Itu saudara kasih Tuhan. Nilainya lebih dari apa yang kita bisa capai di dunia ini. Ini luar biasa. Jadi saudara kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kita. Ini harus menjadi motivasi kita bersama-sama supaya keserupaan dengan gambaran anaknya itu terwujud, digenapi dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita menjadi Kristen, orientasinya hanya berkat-berkat, saudara si Tuhan, itu terlalu cetek kerangka berpikir kita. Mari kita bangun sebuah kerangka berpikir yang lebih luar biasa, karena kita memiliki Allah yang hidup. Kita bukan memiliki Allah yang mati. Amin. Kita memiliki Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita, menopang kita. Bahkan di dalam segala perkara, Tuhan tidak ingin kita jatuh. Karena itu Tuhan terus menopang. Dengan telaten, dengan sabar, Tuhan terus membimbing kita. Karena apa? Dia rindu. Supaya kita bisa serupa dengan gambaran anak. Jadi saudara kasih Tuhan, kekristenan kita tidak bisa diukur dari, berapa tahun menjadi Kristen. Tidak diukur, ini kan lahir dari keluarga Kristen. No. Tapi seberapa yang dapat kita bisa capai untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karena itu saudara kasih Tuhan, Yesus terus turut bekerja. Amin. Yesus terus menopang kita, menguatkan kita. Kalau kita jatuh, kita dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, ini kesempatan besar buat setiap kita untuk supaya kita sampai kepada Bapa di sorga. Dan saya percaya saudara kasih Tuhan, kalau kita taat tunduk sama Tuhan, kita ikuti perintah-perintah Tuhan, seberapa yang kita bisa, kita mau, dan kita lakukan saudara kasih Tuhan, maka saya yakin kita akan seirama dengan perjalanan Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita seirama, maka jalan kita akan lebih nyaman. Amin. Sehingga Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduannya supaya kita serupa dengan gambaran anak. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 20 dan seterusnya, Tuhan Yesus pun berdoa untuk setiap orang percaya. Tuhan Yesus berdoa untuk setiap orang percaya supaya mereka tetap menjadi satu seperti Bapa dengan anak. Digambarkan sedemikian rupa
Karena itu saudara kasih Tuhan, kebenaran ini harus kita tangkap. Jangan kita hanya sekedar tahu bahwa Yesus hidup, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Ini akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus hidup, ya, maka paradigma berpikir kita, gaya hidup kita harus berubah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Next, coba kita lihat selanjutnya. Yang kelima, sebab Yesus hidup untuk menyediakan tempat bagi kita. Coba kita perhatikan Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena Yesus hidup, Yesus bertanggung jawab untuk tempat kita. Dia menyediakan tempat. Setelah dia menyediakan tempat, dia mau turun lagi menjemput kita. Saya pikir-pikir, wah, Tuhan Yesus sibuk sekali ya. Sejak dari kematiannya, bangkit hidup kekal, wah kesibukannya luar biasa. Karena bertanggung jawab terhadap keselamatan kita. Tuhan Yesus sangat sibuk. Dia sangat sibuk untuk mempersiapkan kedatangan kita. Dia mengantar kita sampai ketemu dengan Bapa. Bukan berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan juga menyediakan tempat. Saudara kasih Tuhan, tempat tinggal yang pasti saudara kasih Tuhan, itu akan membawa keteduhan jiwa kita ketika kita akan menghadap Tuhan. Kalau tempatnya enggak jelas, saudara kasih Tuhan, wow, kita mau mati pasti gelisah. Banyak orang yang ada di dalam istilah terminal ill atau menjelang kematian, wah gelisahnya setengah mati. Karena apa saudara kasih Tuhan? Jangan-jangan tempatnya belum pasti. Tapi kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang bertanggung jawab penuh, Dia mau menyelamatkan kita dengan sempurna, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak hanya berhenti sampai menyediakan tempat, saudara kasih Tuhan. Dia juga terbeban untuk menjemput kita. Amin. Dia menjemput kita, saudara kasih Tuhan. Wow. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini menarik sekali. Ketika saya belum menjadi Kristen, saya belum pernah mendapatkan Allah yang luar biasa seperti begini. Kalau saudara sampai dijemput Tuhan, berarti saudara adalah orang istimewa. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang istimewa. Karena yang menjemput itu Tuhan loh. Kita ini orang istimewa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita ini orang-orang yang berharga. Kita ini orang-orang yang berkualitas. Karena itu ketika tempat sudah disediakan oleh Tuhan, kita akan dijemput oleh Tuhan. Dia akan turun menjemput kita. Bukan hanya sekedar dijemput Bapak Ibu. Tapi kita akan ditempatkan di tempatnya. Tuhan Yesus berkata begini, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara kasih Tuhan, kita akan menempati tempat yang sama dengan Raja segala Raja. Amin. Kita akan mendapatkan tempat yang sama dengan Tuhan. Kalau bukan orang istimewa, enggak mungkin mendapatkan tempat seperti ini.
Tapi itu fasilitas yang disediakan oleh Allah. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, ini saya perhatikan, Yesus ini tidak main-main menyelamatkan kita. Jadi saudara kasih Tuhan, saya ingatkan, kita jangan main-main dengan kekristenan kita. Ya. Karena ini luar biasa. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti tempat kita dan tempat Yesus sama. Wah. Ini luar biasa. Saya nggak bisa ngomong lagi, saudara kasih Tuhan. Gimana lagi? Bahasanya sangat jelas, sederhana. Coba kita klik sekali. Kita akan tunjukkan yang lebih jelas. Yesus hidup untuk menjadi hakim buat setiap kita. Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 dikatakan begini. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Yesuslah dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Kita bandingkan dengan Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara kasih Tuhan, karena Yesus hidup, maka kita memiliki hakim yang adil. Jadi saudara kasih Tuhan, perbuatan kita sekecil apapun, kalau itu memuliakan Tuhan, Tuhan catat dalam buku kehidupan. Mungkin saudara kasih Tuhan, ada oma-oma yang ya terbata-bata, dia masih mau terlibat melayani kolekta. Seberapapun yang bisa dilakukan, Tuhan mau catat. Pekerjaan-pekerjaan kita akan dinilai oleh Tuhan. Di dalam bisnis usaha kita, Tuhan menilai apa yang kita kerjakan. Karena semua perbuatan kita akan terekam di dalam buku kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur punya Allah, punya hakim yang adil. Sehingga saudara kasih Tuhan, perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan, itu akan diperhitungkan dari hari ke hari. Sehingga saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kita tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melayani. Yang tidak mau tahu soal pekerjaan Tuhan. Yang tidak mau tahu soal jiwa-jiwa. Semua akan terekam dalam buku kehidupan. Jadi saudara kasih Tuhan, lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka semuanya akan terekam dalam buku kehidupan itu. Sehingga saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadap tahta keadilan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka saudara kasih Tuhan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin. Kita akan dimuliakan. Karena perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang termulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Dan hidup kita yang sesungguhnya dalam kekekalan selama-lamanya. Karena itu selama kehidupan di dunia ini harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita menjadi bisnismen, jadilah bisnismen yang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi dokter, jadilah dokter yang memuliakan Tuhan. Kalau kita menjadi insinyur, jadilah insinyur yang memuliakan Tuhan.
Kalau kita menjadi hakim, jadilah hakim yang memuliakan nama Tuhan. Apalagi kalau kita menjadi pelayan Tuhan. Segala pekerjaan kita harus memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Coba kita klik sekali. Yesus hidup untuk menjadi hakim. Saya kutip Saudara kasih Tuhan dari Alkitab sebelah. Ya, Saudara tahu saya tidak sebutkan karena takutnya nanti direkam di YouTube. Nah, ini nanti jadi bermasalah. Ya, Saudara asal tahu saja di tampilan ada. Ini saya kutip Saudara kasih Tuhan. Nah, bunyinya demikian. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang terdekat dengan Tuhan." Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Yesus punya kedudukan di dunia dan di akhirat. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa kedudukan Yesus Kristus di hari kiamat, Saudara kasih Tuhan, dia akan menjadi hakim. Dia akan menjadi hakim karena dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, coba next. Ya, coba kita perhatikan. Ini juga dari Alkitab sebelah. Ya, saudara kasih Tuhan berkata demikian. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah aku katanya. Ya, inilah jalan yang lurus. Coba kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini memiliki kesejajaran walaupun dalam kitab yang berbeda. Jelas di situ katakan, "Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus." Dalam Yohanes katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi saudara si Tuhan, Tuhanlah jalan yang lurus. Yesus Kristus yang hidup. Dan kemudian saudara si Tuhan, dikatakan Yesus benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ini Alkitab sebelah, saudara, ngerti ya maksudnya ya? Ini Alkitab sebelah mengatakan bahwa Yesus benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Di sisi lain, di ayat yang lain mengatakan begini, tak seorang pun ada yang mengerti, mengetahui tentang hari kiamat. Tak seorang pun yang mengetahui, mengerti tentang hari kiamat. Ya. Tapi di ayat ini mengatakan bahwa Yesus mengetahui tentang hari kiamat. Ya. Ini ingin menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memegang hari kiamat. Karena itu saudara si Tuhan, kalau dia terkemuka di bumi dan di akhirat, di dunia dan di akhirat saudara si Tuhan, berarti dia punya kedudukan. Kedudukan sebagai hakim dan dia yang menentukan hari kiamat. Jadi saudara si Tuhan, Yesus Allah kita, Allah yang hidup, yang memegang kendali, yang memegang hari kiamat itu, saudara kasih Tuhan. Jadi ini luar biasa, ya, saudara. Coba kita klik sekali. Saya mengutip, ya, sekali lagi saya kutip ini. Saya ingin menunjukkan perbandingan-perbandingan, ya, bahwa kita memiliki Allah yang hidup itu, saudara-saudara, itu bukan sembarang. Itu bukan ecek-ecek, ini berkualitas. Allah kita Allah yang berkualitas. Ya. Beberapa hadis mengatakan demikian yang saya kutip. Ya. Isa itu utusan Allah, Rasul. Kalam Allah, firman Allah, roh Allah.
Kemudian yang kedua, Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Bapak Ibu, ini hadis. Hadis ini mengatur tentang hukum-hukum kehidupan keagamaan. Hadis ini adalah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang mereka kenal, ya, yang diyakini dan dihargai, bahkan yang disetujui, yang menurut mereka dianggap besar. Jadi saudara kasih Tuhan, ini kata-kata, ini ungkapan-ungkapan yang disampaikan, ini bukan main-main. Ya. Saya dulu pelajari ini. Kemudian saudara kasih Tuhan, yang ketiga, Isa, Roh Allah dan Kalam Allah. Ya, seperti tadi. Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Sejajar dengan tadi. Jadi saudara kasih Tuhan, Isa adalah Imam Mahdi. Apa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah pribadi yang ditokohkan, ya, yang akan memimpin, menumpas kejahatan. Karena menjelang hari kiamat, saudara kasih Tuhan, mendekati akhir-akhir zaman, wah itu kejahatan akan meluas di mana-mana, meningkat eskalasinya. Sehingga saudara kasih Tuhan, perlu ada Imam Mahdi yang akan memerangi kejahatan yang disebut Dajjal. Dajjal itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh tentang kejahatan yang luar biasa. Karena itu saudara kasih Tuhan perlu ditumpas sampai habis. Siapa yang melakukan? Allah kita yang hidup. Amin. Ya. Kalau Allah kita mati dan sampai hari ini masih di kuburan, saudara kasih Tuhan nggak bangkit, maka siapa yang akan menyelesaikan persoalan? Tidak ada. Karena itu Rasul Paulus mengatakan semuanya menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur punya Allah yang hidup. Dia yang akan menumpas segala kejahatan. Karena itu dikatakan Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Dan yang terakhir dikatakan tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa hal ini harus kita ketahui? Saudara kasih Tuhan, karena kebangkitan Kristus harus menginspirasi setiap kita bahwa kita juga harus bangkit untuk menggapai harapan hidup kekal selama-lamanya di surga. Supaya di mana Tuhan berada, di situ pun kita boleh berada. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saya mempelajari hal ini, waduh semangat saya, gairah saya, saudara kasih Tuhan. Saya terus merindukan kebenaran-kebenaran ini terus tersingkap, saudara kasih Tuhan, dengan sendirinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup seharusnya memotivasi kita untuk lebih semangat, lebih bergairah mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan baik. Karena apa Saudara kasih Tuhan? Saya melihat Tuhan Yesus itu sangat serius menyelamatkan kita. Apa yang kurang dari awal khotbah saya tadi? Dia mati di kayu salib. Dia menjadi pengantara kita karena dia hidup. Dia menyediakan tempat buat kita. Dia membangun persekutuan supaya kita dikuatkan. Dia mengawal kita supaya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan dia akan mengadili segala perbuatan kita. Supaya perbuatan kita tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Saya simpulkan bahwa Tuhan itu sangat serius dengan keselamatan kita. Coba kita klik sekali. Ya, kesimpulannya seperti ini. Isa Al-Masih putra Maryam adalah Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia dan firman itu adalah Allah.
Ia mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga sebagai Allah yang hidup. Ia yang berkuasa di bumi dan di surga atau terkemuka di dunia dan di akhirat untuk mempersiapkan umat yang layak bagi kerajaan surga. Tuhan merindukan umat yang layak, umat yang pantas menempati tempat yang mulia di mana Yesus berada, kita pun boleh berada. Ini tempat yang mulia Bapak Ibu. Dan Isa yang mengetahui hari kiamat dan menjadi hakim yang adil untuk menghakimi manusia menurut perbuatannya. Perbuatan kita tidak sia-sia. Perbuatan kita ada upahnya. Sehingga ketika kita sampai di rumah Bapa, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat apa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita di dunia ini. Wow, ini luar biasa. Jadi kekristenan kita, saudara kasih Tuhan, membawa kita semakin hari semakin berkualitas. Jangan menganggap bahwa kita menjadi Kristen sama seperti agama-agama sebelah. Kita harus tahu nih, bahwa di dalam kekristenan kita, saudara kasih Tuhan, kita akan dibangkitkan terus dan terus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya, kerinduan Tuhan hanya satu, supaya di mana aku berada, kata Tuhan, disitulah kamu berada. Ini tempat yang mulia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita renungkan kembali. Mungkin hari-hari kita sudah mungkin mulai kurang bergairah. Mungkin kekristenan kita masih membimbangkan kita, masih meragukan. Tapi hari ini, mari kita bangkitkan kembali dengan roh yang menyala-nyala. Karena Tuhan sangat-sangat serius dengan keselamatan kita. Adakah kita mau serius untuk mengiring Tuhan? Inilah yang harus kita renungkan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya.